Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Setio Wiono dari SMA Negeri 1 Pelosok Klaten, Kediri, ingin memberikan tambahan informasi bahwasanya pada pagi hari ini kami akan melaksanakan kegiatan simulasi pembelajaran pada materi transformasi geometri. Anak-anak terbagi menjadi 4 kelompok yang akan dilakukan oleh kelas 11B2. Kelompok yang pertama akan mempraktekkan refleksi, di mana mereka akan mensimulasikan secara real, secara bersamaan di dalam kelompok itu, di dalam melaksanakan pemahaman, di dalam melaksanakan apa yang mereka simulasikan. Demikian, mari kita saksikan dari penampilan kelompok-kelompok yang akan kita saksikan secara real ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya koordinator dari kelompok 2 dan ini adalah anggota-anggota saya mau mempraktekkan dari bidang refleksi. Yang pertama, kita akan mempraktekkan bidang segitiga. Setelah ini, mari kita saksikan. Mulai masuk Ya. Mari teman-teman kita saksikan refleksi. Saya akan mencoba merefleksikan dari segitiga STU. Yang pertama dari titik 2,4 adalah Naila. Di sini Nay. Ya. Yang kedua T 3,6 adalah Ica. Sini Ica. Terus lalu yang U 6,5 adalah Sinta. Sini. Lalu pencerminannya dari S absen adalah min 2,4 adalah Agus. Agus. Lalu T absen min 3,6 adalah Intan. Lalu yang terakhir U absen adalah min 6,5 adalah Adel. Ini adalah refleksi dari titik pusat M sama dengan 0, segitiga STU. Lalu yang kedua, refleksi dari garis. Yang pertama garis A, 1 dan 2 adalah Dava dan Agus. Dava di sini, Agus di sini. Duduk ya. Lalu yang kedua, garis B 4, 3 dan 4,3 adalah Wahyu dan Intan. Ini Wahyu. Ini adalah pencerminan dari garis. Terima kasih. Lalu yang pencerminan yang terakhir adalah titik. Titik pertama atau titik pusat adalah 5,5. Dawa. Direfleksikan M sama dengan Y. A absen adalah min 5,5. Wahyu di sini. Ini adalah pencerminan dari titik. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi yang dijalankan, refleksi yang diterapkan di simulasi ini
bisa lebih mengena bahwasanya kalau refleksi itu pencerminan itu ya kayak kamu bercermin. Tetapi yang berbeda adalah hati-hati dengan menggunakan pola bidang. Kalau bidangnya kotak ya mesti hasilnya kotak. Nah, kalau yang susah segitiga, segitiga siku-siku misalkan. Lah, ini nanti mesti akan ada sedikit perubahan karena ada refleksi tadi. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Nurjanah dan ini rekan saya Sofia Wulansari. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang apa itu translasi. Translasi sendiri adalah pergeseran atau perpindahan suatu titik, garis atau suatu bidang sesuai dengan pola pergeseran. Lanjut. Titik A terletak di 3X dan 5Y, ditranslasikan dengan 21. Menghasilkan A aksen yang terletak di 5X dan 6Y. Titik A dan A aksen bertemu menjadi sebuah garis. Garis tersebut kita sebut saja garis A. Garis A ditranslasikan dengan min 2 dan 4. Dari 3X dan 5Y menjadi 1X dan 9Y. Sedangkan dari 5X dan 6Y menjadi 3X dan 10Y. Bertemunya dua garis yang saling berhadapan membentuk suatu bidang atau bangun datar, yaitu persegi panjang. Bidang persegi panjang ditranslasikan dengan min 7 dan 11. Bidang persegi panjang ditranslasikan dengan min 7 dan min 11. Dari 3X dan 5Y menjadi min 4 dan min 6. Dari 5X dan 6Y menjadi min 2X dan min 5Y. Dari 3X dan 10Y menjadi min 4X dan min 1Y. Dan dari 1X 9Y menjadi min 6X dan min 2Y. Sekian mengenai penjelasan translasi, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Sofia Wulansari, koordinator dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan dan memperlihatkan penerapan mengenai rotasi. Rotasi adalah perpindahan suatu titik dengan cara memutar sebuah sudut sejauh alfa terhadap titik tertentu. Titik awal A terletak pada 3,5 kemudian dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan A aksen yang berada di titik min 5,3.
Lalu dirotasikan kembali sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan A double aksen yang berada di titik 5,-3. Kemudian pada rotasi bidang bentuk segitiga yaitu titik A awal pada koordinat 3,1, titik B 4,6, dan titik C 1,3 dirotasikan sebesar 90 derajat sehingga titik A berada di koordinat min 1,3, B aksen di titik min 6,4, dan C aksen di titik min 3,1. Sekian penjelasan dan penerapan kami dalam contoh rotasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Romawati sebagai koordinator dan kami dari kelompok dilatasi akan menerapkan contoh dilatasi. Jadi dilatasi adalah suatu objek dua dimensi yang memperbesar atau memperkecil ukuran tanpa harus mengubah bentuk ukuran tersebut. Langsung saja, pertama, Puji. Sebagai titik A, awal akan menempati titik 2,3. Kedua, Lela sebagai titik B akan menempati titik 4,3. Ketiga, Nabila sebagai titik C akan menempati titik 4,5. Keempat, Mebi sebagai titik Do awal akan menempati titik 2,5. Bisa dilihat, titik-titik tersebut akan membentuk bidang persegi. Selanjutnya, titik tersebut akan dilatasi dengan faktor skala 2 dengan pusat dilatasi O, yaitu 0,0. Berikut ini perubahannya. Dimulai dari titik awal A 2,3 didilatasikan dengan faktor skala 2 menghasilkan bayangan A aksen menempati titik 4,6. Lalu titik awal B 4,3 didilatasikan dengan faktor skala 2 menghasilkan bayangan B aksen menempati titik 8,6. Lalu titik awal C 4,5 didilatasikan dengan faktor skala 2 menghasilkan bayangan C aksen menempati titik 8,10. Lalu yang terakhir, titik awal Do 2,5 didilatasikan dengan faktor skala 2 menghasilkan bayangan Do aksen menempati titik 4,10. Sehingga titik-titik tersebut akan membentuk bayangan persegi yang diperbesar dan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi 0,0. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik anak-anak, ini tadi kita sudah menyelesaikan. Nah sekarang di ujung pembelajaran kita mau dengarkan refleksi dari pembelajaran hari ini. Silahkan, siapa yang mewakili? Menurut kami, metode pembelajaran seperti itu tuh cukup menyenangkan untuk dilakukan. Karena sebagai siswa, kami tidak hanya belajar di kelas sehingga merasa bosan. Betul nggak? Ya benar sekali, selain tidak merasa bosan, kami juga mudah memahami materi karena kita belajar secara langsung di lapangan tanpa mengangan-angan seperti teori saja. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran di mana anak-anak mensimulasikan dengan materi transformasi geometri. Semoga simulasi hari ini bisa dipahami oleh anak-anak sekalian. Terima kasih atas refleksi hari ini. Semoga pembelajaran berikutnya akan lebih menyenangkan. SMA Pelosok Klaten semakin baik, jaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.